Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrian Aiman dengan NIM 1152401. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai praktikum genetika tumbuhan desain primer yang telah dilakukan pada 15 April 2025. Baik, langsung saja ke tahapan-tahapan yang dilakukan dalam praktikum. Yang pertama, kami ingin memperoleh sequence dari NCBI. Pertama, di sini kami membuka website www.ncbi.nlm.nih.gov. Setelah itu, pada menu search di sebelah kiri, ada pilihan All Database, diubah menjadi nukleotida. Setelah itu, pada kolom search, ditulis nomor akses atau kata kunci berupa nama gen dan organisme. Dalam praktikum kemarin, kami memasukkan nm_001251586.2. Lalu setelah itu, tekan tombol search. Setelah muncul, sequence yang diperoleh diubah ke dalam format FASTA dengan cara mengklik teks FASTA yang ada pada layar. Kalau sequence-nya udah muncul, di blok semua sequence-nya mulai dari yang huruf besar semua. Semuanya di blok dan di copy. Nah, setelah itu kita ingin mencari primernya menggunakan BLAST. Yang pertama, buka website www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer_BLAST. Setelah itu, sequence yang udah tadi di copy dimasukkan ke bagian PCR template. Nah, nanti yang muncul bakal masih berantakan, masih ada spasinya. Di situ dirapikan dulu supaya lebih teratur. Setelah itu, di bagian primer parameters, di bagian product size dan primer melting temperature disesuaikan sesuai ketentuan atau sesuai yang kita mau. Selanjutnya, di bagian organisme diganti dengan disesuaikan dengan organisme yang kita pakai, yaitu glycine max. Terus di bagian bawah ada tulisan Show Results in a New Window, itu di checklist. Setelah itu, langsung tekan Get Primers. Nanti setelah udah muncul primersnya, akan ada beberapa pasangan primer. Di sini kita bisa pilih pasangan primer yang paling cocok dengan karakteristik primer yang baik. Biasanya primer pair yang pertama itu akan menunjukkan primer yang terbaik. Nah, selanjutnya kita coba mencari primer menggunakan primer tree. Pertama, kita buka website www.primer3plus.com. Setelah itu, kita masukin sequence tadi ke dalam kolomnya. Kita langsung aja copy dari sequence yang dari primer blast tadi, supaya langsung udah rapi. Kalau udah di copy paste, di bagian general settings, parameter-parameternya disesuaikan dengan yang kita mau, dengan ketentuan primer yang baik. Kalau udah selesai, langsung aja tekan yang hijau pick primers. Setelah itu, primernya bakal muncul, dan kita langsung pilih primer yang kita mau, sesuai dengan ketentuan karakteristik primer yang baik. Selanjutnya, kita lanjutkan ke poin pembahasan. Yang pertama ada Primer 3. Primer 3 adalah software open source yang digunakan untuk merancang primer PCR. Alat ini membantu kita untuk menentukan urutan oligonukleotida atau primer yang optimal berdasarkan input urutan DNA dan parameter yang ditentukan pengguna. Nah, fitur-fitur dari Primer 3, yang pertama, menentukan melting temperature, panjang primer, GC content, dan lain sebagainya, yang mana kita bisa lihat di tahapan kerja sebelumnya hasilnya. Yang kedua, mendeteksi kemungkinan pembentukan struktur sekunder seperti hairpin dan meminimalkan kemungkinan self-complementarity, karena si hairpin itu bisa mencegah primer menempel di target DNA dan mengganggu efisiensi PCR. Selanjutnya, memilih wilayah target tertentu dalam template DNA. Jadi supaya kita bisa milih wilayah spesifiknya. Yang keempat, melakukan penyaringan terhadap sequence pengulangan. Karena si sequence pengulangan bisa membuat primernya nempel di banyak hal yang non-spesifik, sehingga PCR-nya bisa jadi gagal. Selanjutnya ada Primer Blast. Primer Blast adalah sebuah tool berbasis web yang disediakan oleh NCBI untuk merancang primer PCR secara efisien dan spesifik. Tool ini menggabungkan dua fungsi utama. Nah, si Primer Blast ini kayak menggabungkan si Primer 3 sama NCBI. Terus Primer Blast ini punya dua mode. Yang pertama ada mode otomatis. Mode otomatis ini bisa untuk identifikasi target potensial, untuk mengetahui di mana primer tersebut bisa mengikat dalam populasi asam nuklea. Yang kedua ada mode manual. Mode manual ini untuk desain primer yang spesifik, primer yang mengaplikasi target tertentu. Nah, fitur-fitur Primer Blast sendiri yang pertama itu pemindaian terhadap spesifitas primer, supaya untuk mencegah amplifikasi di lokasi yang tidak kita inginkan. Yang kedua, penyaringan dan pelaporan kecocokan potensial. Terus yang ketiga, peninjauan struktur intron exon dan identifikasi SNP. Terus yang terakhir, memberikan dukungan terhadap desain primer intron spanning. Selanjutnya ada karakteristik primer yang baik. Ini jadi acuan dalam memilih primer yang kita mau. Yang pertama itu panjang primernya, sekitar 17-28 pasang basa. Terus ada primer melting temperature, 52-58 derajat Celcius. Selanjutnya ada GC content, itu sekitar 40-60 derajat, 40-60%. Itu ada GC clamp. Itu ketentuannya 3 basa G atau C, dan tidak melebihi 5 basa G atau C. Dan itu bisa dilihat dari hasil primernya tadi. Jadi kita pilih yang memenuhi karakteristik tersebut. Selanjutnya ada daftar pustaka yang digunakan dalam laporan ini. Sekian laporannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.